Niko Praditya Rismawan, absen 17, kelas IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai lembaga jasa keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank sudah berkembang sejak tahun 1972. Kelegalan lembaga keuangan non-bank juga telah diatur dalam surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 MK4 Nomor tahun 1972. Adapun fungsi lembaga dari keuangan non-bank adalah yang pertama menghimpun dana, memberikan kredit, menjadi perantara, mencari tenaga ahli, serta melakukan usaha di bidang keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu lembaga keuangan non-bank, yaitu pasar modal. Nah, pasar modal ini adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Instrumen keuangan tersebut meliputi surat utang, obligasi, saham, reksadana, dan masih banyak lainnya. Fungsi dari pasar modal ini yang pertama adalah untuk menambah modal usaha, yang kedua untuk pemerataan pendapatan, yang ketiga untuk sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat untuk sarana menciptakan tenaga kerja, yang kelima untuk sarana meningkatkan pendapatan negara, yang keenam indikator perekonomian negara. Adapun manfaat pasar modal, yang pertama untuk menjadi penyedia sumber pembiayaan dalam jangka panjang untuk dunia usaha dan juga sangat memungkinkan alokasi dana dengan optimal. Yang kedua, untuk memberikan wahana investasi yang banyak untuk para investor sehingga sangat mungkin untuk melaksanakan diversifikasi. Yang ketiga, untuk menjadi penyedia leading indikator untuk perekonomian suatu negara. Jenis-jenis dari pasar modal terdiri yang pertama adalah pasar perdana atau primary market atau initial public offering. Pasar perdana adalah salah satu jenis pasar modal, tempat melaksanakan penawaran efek oleh indikasi penjamin emisi dan agen terhadap para investor publik. Yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah tempat efek-efek yang telah dicatat pada bursa efek untuk diperjualbelikan. Pasar modal juga memiliki peran serta struktur dalam perekonomian nasional. Yang pertama, sebagai berperan intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau disebut investasi. Yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha atau ekspansi. Yang keempat, untuk memungkinkan kegiatan bisnis memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang kelima, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat yang berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Kemudian ada contoh-contoh dari pasar modal. Yang pertama adalah Nasdaq, yang kedua adalah Bursa Efek Indonesia, yang terakhir adalah Euronext. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan.